Gempa di Cianjur merupakan sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa Tuhan memang maha kuasa atas segalanya di muka bumi ini. Menurut para pandita suci, para winasis zaman dulu, bahwa dari gempa tersebut itu kita telah diberi tanda-tanda alamiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang akan terjadi ke depannya pasca gempa tersebut. Sehingga dengan begitu kita bisa lebih mawas diri, lebih berhati-hati dan lebih waspada. Dalam beberapa kitab kuno telah tertulis mengenai hal-hal tersebut. Mari bersama-sama simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Nusantara sedang berduka, salah satu daerah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah terguncang gempa dengan magnitudo 5,6 skala Richter. Gempa tersebut telah menyebabkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Ini bukan pertama kalinya Indonesia itu mengalami gempa berkekuatan besar, pemirsa. Mengingat memang negara Indonesia itu adalah negara rawan gempa bumi karena dilalui oleh 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Menurut BMKG, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Mudahnya, gempa bumi merupakan guncangan hebat yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh gerakan lapisan terluar bumi. Sehingga saat gempa terjadi, kita itu akan merasakan bumi berguncang. Ini disebabkan karena 2 lempeng bumi yang tiba-tiba bergeser dan menyebabkan patahan. Sampai sejauh ini belum ada yang dapat memprediksi tentang kapan pastinya gempa bumi itu akan terjadi, pemirsa. Hal ini karena memang gempa bumi itu merupakan getaran yang terjadi karena sejumlah faktor alam. BMKG itu hanya dapat memprediksi dan memberikan peringatan dini saat gempa akan terjadi. Prediksi itu pun belum tentu valid. Bisa benar bisa juga salah. Nah, pemirsa sekalian, ada 3 jenis gempa bumi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah gempa vulkanik. Gempa ini merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Ledakan gunung berapi inilah yang menyebabkan gempa vulkanik. Yang kedua adalah gempa runtuhan, yaitu jenis gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor ataupun goa yang runtuh dan lain sebagainya. Gempa runtuhan itu biasanya berdampak lebih kecil. Yang ketiga adalah gempa tektonik. Gempa inilah yang paling berbahaya karena gempa ini terjadi akibat pergeseran lapisan kulit bumi. Gempa tektonik ini memiliki kekuatan yang cukup dahsyat dan dapat memicu terjadinya tsunami dan kerusakan-kerusakan bangunan di permukaan bumi. Para sepuh, para winasis, dan para ahli hikmah zaman dulu telah menuliskan bahwa terjadinya gempa di muka bumi ini adalah merupakan bagian kecil dari rentetan kejadian menjelang hari akhir atau menjelang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayakunu fi akhiriz zamani khosafun wa qadhafun wa masakhun idza dhaharatil ma'azifu wal qainatu wastuhillatil khamru. Nanti pada akhir zaman akan terjadi gempa bumi dan penyakit kolera dan perubahan-perubahan. Hal ini terjadi apabila musik-musik biduanita telah merajalela dalam kehidupan manusia dan minuman keras telah dihalalkan. Nah, jadi semakin ke depan maka gempa bumi itu akan semakin sering terjadi karena seperti alasan yang sudah disebutkan tadi. Kejadian ini tidak akan bisa terelakkan dan tidak akan bisa dihindari karena memang zaman akan semakin tua. Gempa di Cianjur, Jawa Barat itu terjadi pada hari Senin 21 November tahun 2022. Bertepatan itu pada hari Senin Legi 26 Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah dalam naungan Wuku Tolu. Dalam ilmu falak Jawa, terkhusus dalam bab pawukon, maka apabila terjadi bencana di hari Senin Legi dalam
naungan wuku tolu tersebut, maka tumibo nuju pati. Artinya bencana tersebut itu akan banyak korban jiwa. Hal itu juga akan sama terjadi manakala bencana itu terjadi di hari Kamis Wage dalam naungan wuku tolu, yaitu tumibo nuju pati, akan banyak korban jiwa. Dalam beberapa literatur kitab kuno juga tercatat bahwa gempa di Cianjur itu akan membawa dampak buruk bagi kedepannya. Coba kita lihat dalam salah satu catatan kitab kuno tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun ono lindu wulan Rabiul Akhir, ngalamat akeh wong podo mati, tetapi rojo koyo podo lemu-lemu. Lamun wengi ngalamat wong mukmin oleh nikmat. Arti dari wejangan tersebut bahwa apabila ada lindu, ya, lindu itu adalah bahasa Jawa. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu bermakna gempa bumi. Apabila gempa tersebut terjadi di bulan Rabiul Akhir, maka akan banyak manusia meninggal dunia. Jadi selain banyak korban yang meninggal, gempa Cianjur tersebut memberikan warning ataupun memberikan tanda-tanda alamiah kepada kita semua bahwa setelah gempa itu terjadi itu akan banyak lagi orang-orang yang meninggal dunia. Sebabnya mungkin bermacam-macam. Contohnya mungkin akan ada bencana lagi di tempat lain sehingga menimbulkan banyak korban jiwa kembali. Atau mungkin banyaknya intensitas kecelakaan lalu lintas. Mungkin juga banyak pembunuhan atau malah banyak penyakit yang menular dan lain sebagainya. Jadi kita semua jangan lengah, tetap harus waspada dimanapun kita berada. Menurut para ahli ilmu kejawen, kita dianjurkan jangan tidur terlalu dini. Tidur setelah jam 12 malam ke atas. Itu sebagai bentuk kewaspadaan orang-orang di zaman dahulu. Selain itu, kita juga harus memperbanyak membaca doa, amalan-amalan ilahiyah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Kalau muslim itu bisa mengamalkan, ya, mungkin Rotibul Hadad, Nadhom Asmaul Husna, Wirdul Latif, dan lain sebagainya sesuai kemampuannya. Tujuannya itu tidak lain adalah agar kita semua diberi pagar gaib atau perlindungan oleh Allah Tuhan semesta alam. Sudah berkali-kali saya sampaikan, hanya doa ataupun zikir yang bisa membalikkan semua takdir. Ketika semua teknologi itu sudah tidak mampu mengatasinya lagi. Kemudian selain itu, berbahagialah para peternak, yaitu rojo koyo lemu-lemu. Artinya hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya itu akan bagus perkembangannya. Namun harus waspada, sewaktu-waktu ternak tersebut akan mati mendadak, mungkin disebabkan virus yang menyerangnya. Untuk itu bagi para peternak penting sekali memperhatikan kesehatan ternaknya. Selalu berikan pengobatan segera ketika ternak sudah mengalami tanda-tanda gejala sakit. Lalu penjelasan selanjutnya, apabila gempa di bulan Rabiul Akhir tersebut terjadi di malam hari, maka sebenarnya itu akan banyak kenikmatan dan kebahagiaan. Sayangnya, gempa tersebut itu terjadi di siang hari, sekitar pukul 12.15. Nah, pemirsa sekalian, semua keterangan tadi sekali lagi adalah sebagai bahan renungan buat kita semua, agar kedepannya kita lebih berhati-hati dalam bertindak, melakukan sesuatu. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Insya Allah di konten selanjutnya akan kami bagikan tentang sebuah ilmu ataupun amalan peninggalan para kiai kuno dengan tujuan agar terhindar dari mara bahaya apapun itu, termasuk mara bahaya dari bencana alam. Untuk itu silahkan subscribe bagi yang belum. Insya Allah itu Anda tidak akan rugi. Karena di channel Spiritual 21 ini akan terus saya bagikan tentang pengetahuan metafisik yang sangat banyak manfaatnya bagi semua. Mari kita bersama-sama mendoakan bagi para korban gempa Cianjur. Semoga semuanya berbahagia di alam kelanggengan. Dan semoga yang luka-luka itu segera disembuhkan oleh Allah. Dan bagi yang diberi kelebihan rezeki, bisa membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah tersebut. Namun bagi yang rezekinya itu masih dalam tahap diuji oleh Allah, maka bisa membantu sebisanya. Bisanya dengan tenaga, ya dengan tenaga. Bisanya hanya doa, ya berdoa. Saya Fatin Mulala undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.